Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Nota Carita. Mengapa harus ada kurban? Apa yang menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk melakukan itu? Lalu, mengapa Nabi Ismail yang diminta Allah sebagai pengorbanan? Di video kali ini kita akan mengupas kisah kurban dan pelajaran lebih dalam tentang kesabaran, ketaatan, dan keikhlasan. Inilah subjudul yang akan kita bahas. Latar belakang kisah. Kisah pengorbanan ini dimulai dari sebuah penantian yang panjang. Nabi Ibrahim alaihi salam, seorang utusan Allah yang telah mengabdikan seluruh hidupnya, sangat mendambakan seorang anak. Beliau berdoa dengan tabah dan tidak berputus asa. Lisannya juga tidak pernah berhenti memanjatkan doa. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Quran Surah As-Saffat ayat 100. Setelah sekian lama memohon dan terus berdoa tanpa lelah, dan Nabi Ibrahim melewati usia yang sudah sangat tua, Allah mengabulkan doa beliau, dan lahirlah Nabi Ismail alaihi salam. Allah berfirman, "Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, Ismail." Quran Surah As-Saffat ayat 101. Kehadiran Ismail adalah karunia yang sangat besar, sebuah hadiah yang begitu berharga, sehingga cinta Nabi Ibrahim kepadanya sangatlah luar biasa. Ismail bukan hanya anak, dia adalah hasil dari doa dan kesabaran selama puluhan tahun. Nabi Ibrahim sangat menyayangi Ismail hingga tumbuh besar bersama, dan Nabi Ismail sudah menginjak usia yang sudah bisa diajak bekerja dan berusaha bersama ayahnya. Pada suatu malam, Nabi Ibrahim alaihi salam tidur di dekat anaknya, Ismail. Tanpa diduga, Nabi Ibrahim bermimpi, mimpi yang begitu aneh, mimpi yang diulang-ulang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintahnya, perintah yang bukan sekadar mengorbankan seekor hewan, melainkan sesuatu yang lebih besar, mengorbankan cinta paling berharganya, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Yang bahkan saat itu, Nabi Ibrahim belum merasakan nikmat kebersamaan dengan anak yang dia sayangi. Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Quran Surah As-Saffat ayat 102. Nabi Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau mendapatiku termasuk orang yang sabar." Quran Surah As-Saffat ayat 102. Biasanya, jika menghadapi perintah berat seperti ini, seorang anak akan berkeluh kesah. Tapi Asy-Syidik Ismail tidak mengeluh sama sekali, bahkan menerima dengan kesabaran dan iman yang teguh dalam hatinya, yang menunjukkan ketaatan kepada Allah tanpa mempertanyakannya sama sekali. Peristiwa pengorbanan besar. Setelah memantapkan diri satu sama lain dengan penuh ketaatan, ayah dan anak itu akhirnya pergi menuju tempat yang jauh untuk melakukan pengorbanan. Sang ayah yang sudah tua akan menyembelih anaknya yang masih belia dan berada di masa yang banyak sekali obsesi harapan dan cita-cita. Namun, hati keduanya memiliki cahaya iman yang besar. Dengan hati yang pasrah dan menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim saat itu membawa pisau yang akan memotong leher anaknya, sedangkan Nabi Ismail membawa tali yang akan mengikat tubuhnya. Setelah berjalan, mereka berdua berhenti. Ibrahim menatap anaknya dengan tatapan perpisahan, bercampur aduk dengan emosi cinta dalam hati yang mengharukan. Ismail membuyarkan perasaan ayahnya dengan berkata,
"Ayah, jika engkau ingin menyembelihku, maka kencangkanlah tali ikatanku, agar engkau tidak terkena sesuatu pun dariku, hingga pahalaku berkurang. Kematian itu berat. Tajamkan pisau ayah, agar engkau dapat mematikanku sehingga aku merasa lega. Lepaskan pakaianku untuk menjadi kain kafanku." Akhirnya Ibrahim mengikat Ismail, melepas pakaiannya, mengalahkan perasaan dalam diri, dan memalingkan muka agar tidak melihatnya, supaya tidak ada rasa iba yang mendera hatinya, yang dapat menjadi penghalang untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibaringkanlah tubuh Ismail dan bersiap untuk disembelih. Ibrahim bertakbir menyebut nama Allah dengan air mata tertumpah di pelupuk matanya. Dengan derayan air mata, Ibrahim meletakkan pisau di leher Ismail. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia, Ibrahim, membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Quran Surah As-Saffat ayat 103. Lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim." Quran Surah As-Saffat ayat 104. Sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah As-Saffat ayat 105. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Quran Surah As-Saffat ayat 106. Nabi Ibrahim menoleh. Tanpa diduga, ada seekor domba putih dan bertanduk yang digembala di dalam surga. Allah mengirimkannya sebagai hadiah dan tebusan untuk Ismail. Allah berfirman, "Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Quran Surah As-Saffat ayat 107. Lenyaplah sudah segala kesedihan dari dada Nabi Ibrahim, dan dia langsung mencium anaknya dengan rasa gembira. Petikan hikmah dari kisah pengorbanan ini. Dari kisah ini, Nabi Ibrahim diminta untuk menyerahkan anaknya. Dengan rasa sedih dan pasrah dalam taat, ia memberikan anaknya. Lalu, kenapa Allah memberikan perintah yang sangat berat ini? Jawabannya adalah, ujian ini bukanlah dimaksudkan untuk menyiksa, tapi Allah menguji dengan maksud untuk mendidik. Rasa cinta terhadap anak telah merampas sebagian dari hati Nabi Ibrahim, sehingga Allah merasa cemburu kepadanya, karena di dalam hatinya ada tempat untuk selain Allah. Akhirnya, Allah memerintahkan penyembelihan melalui mimpi, agar pelaksanaan perintah menjadi ujian yang besar. Tujuan dari perintah Allah ini bukan tentang penyembelihan anak, tapi bertujuan untuk menyembelih rasa cinta yang berlebihan terhadap anak, sehingga hati Al-Khalil Ibrahim murni untuk Allah semata. Karena peristiwa penyembelihan ini, Nabi Ibrahim merontokkan rasa cinta berlebih terhadap yang dicintainya, dan lebih mengedepankan cinta Allah, sehingga dengan kasih sayang Allah, Ismail ditebus dengan hewan sembelihan yang besar. Bagaimana kita harus bersikap setelah membahas kisah ini? Sebagai umat yang diberikan hikmah kisah-kisah dalam Al-Quran, kita tentu mengambil pelajaran di dalamnya. Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bukanlah sekadar cerita dari masa lalu, melainkan sebuah pelajaran abadi yang harus selalu kita ingat. Ada beberapa hikmah besar di dalamnya, yaitu hakikat ikhlas dan ketaatan. Peristiwa ini mengajarkan kita bahwa ujian keimanan terbesar bukanlah pada kesulitan, melainkan pada hal yang paling kita cintai. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mengajarkan bahwa keikhlasan sejati adalah saat kita siap mengorbankan apapun demi perintah Allah. Inilah yang menjadi poin pentingnya. Ismail adalah harta yang paling dicintai, yang paling berharga, dan paling dinanti-nanti oleh Nabi Ibrahim.
Selanjutnya, peristiwa ini adalah asal-usul ibadah kurban. Pengorbanan Nabi Ibrahim menjadi landasan ibadah yang kita lakukan setiap tahun pada Hari Raya Idul Adha. Ketika kita berkurban, kita tidak hanya menyembelih hewan, tetapi kita sedang meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim. Kita mengorbankan sebagian harta yang kita cintai sebagai wujud rasa syukur dan ketaatan kepada Allah. Perintah ini adalah ujian terberat, bukan tentang tindakan penyembelihan, tetapi tentang ketaatan yang mutlak dan keikhlasan hati untuk menyerahkan apa yang paling dicintai di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, ini bukanlah sekedar daging belaka, tapi ini tentang ketakwaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa yang sampai kepadanya bukanlah daging ataupun darah hewan kurban. Yang sampai adalah ketakwaan dari orang yang berkurban. Ini adalah pesan utama bahwa niat tulus di balik ibadah jauh lebih penting daripada bentuk fisiknya. Bagaimana menurut pendapat kalian, teman-teman? Demikianlah kisah pengorbanan teragung yang mengajarkan kita arti keikhlasan, ketaatan, dan ketakwaan yang sejati. Semoga kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini bisa menjadi pengingat kita semua bahwa cinta kepada Allah haruslah menjadi yang paling utama. Nantikan kisah-kisah menarik selanjutnya, tetap terhubung dengan channel kami untuk mendapatkan kisah menarik lainnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa.